Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadan Imros dengan NIM 2111 02441042. Saya berasal dari kelas B, terus eh, project yang saya buat adalah mengimport data dengan NIM mahasiswa. Pertama, saya mengimport stack. Selanjutnya, saya juga mengimport OS. Nah, pada selanjutnya, saya membuat kelas stack dengan berisikan fungsi init. Nah, fungsi init ini berisikan S atau variabel S yang berisikan itu input data. Maksimal data yang dimasukkan. Nah, jika kita masukkan data tersebut, maka data akan dimasukkan ke nim size pada S tersebut. Selanjutnya, nim current size. Nim current size ini adalah current size pada stack tersebut. Selanjutnya, nim data. Nim data ini adalah variabel untuk mengisi stack tersebut. Print di sini bergunanya untuk jika kita masukkan data tersebut, misalnya 5, maka maksimal ukuran sudah kita buat. Nah, kita lanjut lagi, saya membuat fungsi set size. Nah, fungsi set size ini adalah untuk membuat variabel lim size pada angka n, atau n ini adalah objeknya tersebut. Nah, ketika kita mengeluarkan output tersebut, kita membuat fungsi get size. Nah, fungsi get size ini adalah berisikan return nim size atau mengembalikan nilai pada self nim size tersebut pada set size-nya ini ya. Dan saya tulis seperti set size. Selanjutnya fungsi set current size. Nah, fungsi set current size ini untuk membuat nim current size-nya dengan objek n. Nah, selanjutnya fungsi get current size ini untuk mereturn nim current size tersebut atau mengembalikan nilai pada self nim set current size-nya. Nah, terus saya membuat fungsi isEmpty. Nah, fungsi isEmpty ini adalah jika nim get current size adalah nim current size sama dengan 0, artinya jika data yang dimasukkan tidak ada, maka yang di-return adalah true. Nah, jika tidak, berarti ada data yang dimasukkan, maka returnnya adalah false. Seperti itu. Selanjutnya pada fungsi isFull. Nah, fungsi isFull ini adalah kebalikan dari fungsi isEmpty tersebut. Nah, fungsi full tersebut adalah jika nim get current size sama dengan nim get size. Artinya ini jika pada di sini kita kan masukkan misalnya 3. Nah, pada mana tadi? Is full. Nah, pada nim get current size berarti kan maksimalnya 3 kita masukkan nih pada nim get size. Nah, selanjutnya kita masukkan nim get current size-nya adalah sudah 3 data yang kita masukkan, maka yang di-return adalah true. Nah, jika data tersebut masih 1 atau 2, maka returnnya adalah false. Berarti data tersebut belum penuh. Nah, selanjutnya saya membuat fungsi push. Nah, fungsi push ini adalah berguna untuk menambah data pada program ini. Nah, jika tidak penuh atau tidak penuh pada definisi ini, artinya false, maka kita dapat menambah data dengan metode append. Nambah data pada isi stack. Nah, terus nim set get current size-nya dengan nim get current size-nya akan ditambah 1. Seperti itu. Terus yang di print adalah output yang keluar adalah print data yang kita masukkan berhasil dimasukkan ke dalam stack atau data. Nah, jika tidak atau jika penuh, berarti kan if nim is full atau penuh datanya, maka yang keluar adalah data penuh. Terus data yang kita masukkan pada penuh tersebut tidak dapat dimasukkan. Nah, selanjutnya fungsi pop. Fungsi pop ini saya menemukan adalah untuk jika tidak penuh atau jika tidak kosong, maka data tersebut dapat dihapus. Berarti ada data yang dapat dihapus. Nah, berarti nim set current size dengan nim get current size-nya dikurang 1. Oh iya, fungsinya adalah pop. Nah, selanjutnya jika data itu tidak ada, maka output yang keluar adalah data kosong, tidak ada data yang dapat dihapus. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi sorting. Fungsi sorting adalah fungsi short, yaitu untuk men-sorting data dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Misalnya datanya NIM-nya 01. Nah, terus kita masukkan lagi 05. Maka yang tersorting adalah dari 01 ke 05. Begitu juga sebaliknya. Kita input pertama 05, terus input kedua 01, maka yang dikedepankan adalah 01 karena dia angka terkecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi searching. Nah, fungsi searching ini misalnya input data yang kita cari. Misalnya data yang kita
kita masukkan tadi, sudah kita masukkan data tersebut kan pada def push, pada fungsi push. Nah, jika data itu sama atau ada data tersebut, maka returnnya adalah true. Nah, jika data tersebut tidak ada, maka yang di-return adalah false, seperti itu. Nah, pada fungsi rekursi. Nah, fungsi rekursi ini adalah untuk mengurutkan data atau mengurutkan dari 1 atau dari 0 sampai maksimal data tersebut. Misalnya saya masukkan adalah 5 data, 5 stack atau maksimal 5, maka yang diurutkan adalah dari 0 sampai 4. Karena itu adalah 0 itu terhitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dev menu. Dev menu ini adalah untuk membuat program saya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan run programnya. Nah, maksimal data yang kita masukkan adalah misalnya 3. Kita buat satu append data. Kita masukkan 2111024410442. Nah, data tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam stack. Selanjutnya, kita tambah lagi 2111024410112. Nah, data tersebut sudah masuk. Nah, kita tambah lagi satu data 2111024410988. Nah, data tersebut sudah dimasukkan. Nah, karena kita sudah masukkan 3 data, maka data yang keempatnya itu akan tidak dapat dimasukkan karena kita sudah memaksimalkan pada stack tersebut. Misalnya kita masukkan 2111024410111. Nah, data penuh, berarti data ini tidak dapat dimasukkan. Nah, seperti itu fungsinya. Selanjutnya kita men-sorting data tersebut, kita masukkan tadi, kita sorting 3. Nah, maka dia tersorting dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti itu fungsi sorting yang saya buat. Selanjutnya kita akan meng-pop data atau menghapus data. Nah, menghapus data ini adalah data yang terakhir kita input. Seperti itu. Kita hapus. Nah, data yang hapus adalah 098. Seperti itu ya. Nah, terus kita akan men-sorting data. Kita sort dulu. Nah, ini data-datanya. Berarti kita searching datanya. Misalnya kita mencari data 2111024410442, maka data tersebut adalah bernilai true. Nah, jika kita masukkan data yang tidak ada, misalnya searching 4. 2111024410556. Nah, output yang keluar adalah false karena data tersebut tidak ada. Seperti itu. Nah, fungsi rekursif ini adalah kan maksimal data yang kita masukkan 3. Maka dia akan menghitung dari 0 sampai 2 seperti itu ya. Nah, ini 0, 1, 2. Berarti sudah 3 data. Seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan meng-close program tersebut. 6. Nah, data sudah dimodifikasi. Data yang dimasukkan adalah 2. Karena kita sudah meng-pop data tersebut pada ini. Ini, kita sudah mengeluarkan data 2111024410098 sudah dikeluarkan dari data atau dari stack tersebut. Nah, data sudah dimodifikasi maksimal 2. Masukkan 2. Nah, seperti itu penjelasan dari program saya. Program yaitu program problem solving. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan atas nama Muhammad Zidani Bros. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.